kita berjumpa lagi di program Berkat Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini bersama saya, Lina, dan tentunya bersama narasumber kita tercinta, Ibu Magdalena Pranata. Ya, shalom Bu Magda. Shalom, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Hari ini kita sampai di bagian terakhir dari seri kita tentang keunggulan dan keunikan pendidikan di Pelangi Kristus. Dan episode ini spesial banget karena kita akan membahas tentang peran orang tua, Bu Magda. Ya. Nah, kadang orang tua berpikir bahwa saat anak sudah disekolahkan, semua urusan pendidikan itu jadi tanggung jawab di sekolah. Yes. Padahal kebenarannya kan tidak demikian. Jadi saya ada pertanyaan yang pertama. Kenapa menurut Pelangi Kristus keterlibatan orang tua itu sangat penting dalam pendidikan anak, terutama pendidikan rohani? Ya, pertama begini, bukan hanya peranan orang tua itu penting, tapi orang tua itu bertanggung jawab. Ini yang harus digaungkan terus-menerus. Kalau hanya mengatakan peran orang tua penting, sepertinya tambahan. Tugas utamanya guru. Ini konsep yang harus kita terus-menerus tekankan. Anak itu dititipkan Tuhan kepada orang tua Kristen, bukan kepada guru. Guru ini menjadi sahabat orang tua. Jadi peranan orang tua itu wajib. Kenapa wajib? Karena itu tanggung jawab. Artinya begini, kalau orang tua tidak menjalankan tanggung jawab, pasti akan ada yang lack, yang kurang dari anak-anak. Sebaik apa sekolahnya, Pelangi Kristus betul-betul menolong anak untuk pertama mencintai Tuhan, mencintai Alkitab, bertumbuh berpusat kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau orang tua tidak menjalankan peran, maka itu akan sia-sia. Sebab relasi yang dibangun antara anak dengan orang tua itu adalah relasi darah dan daging. Dan anak itu sebenarnya belajar berelasi dengan Tuhan. Itu melalui relasi dengan orang tua. Kalau relasi itu tidak baik, maka proses belajar berelasi dengan Tuhan itu pasti akan terganggu. Gitu ya. Jadi sangat penting, kenapa? Karena hakikat orang tua adalah mendidik anak. Bahkan pekerjaan utama orang tua itu bukan pekerjaan untuk mendapatkan uang, tapi untuk mendidik anak-anak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah, itu ya jawaban yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, Tuhan itu adalah Tuhan yang kalau memberikan tanggung jawab juga memberikan kemampuan. Artinya orang tua itu diberikan kemampuan sebenarnya untuk mendidik anak-anaknya. Bahkan saya mau mengatakan bahwa orang tua itu harusnya adalah guru yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena DNA-nya sama, gennya sama. Bapak itu waktu ketemu anak laki-lakinya yang ngeyelan, yang bantahan, ingat dulu aku dulu ya gitu. Dia yang paling mengerti cara menolong anakku ini yang paling pas gimana? Ya papanya. Kalau guru tuh mesti menebak-nebak, betul kan? Itu dari sisi memahami anak. Kedua, orang tua itu diberikan oleh Tuhan sebuah, saya katakan, naluri sebagai wakilnya Tuhan. Sampai Tuhan itu memberi firman, hormati orang tuamu, karena itu adalah wakil Tuhan di bumi. Berarti orang tua itu sudah punya bekal, supaya kalau orang tua tuh tinggal dekat sama yang memberi, dekatlah sama Tuhan Yesus. Nanti naluri kebapaan atau naluri keibuan itu akan ditambahkan dengan keterampilan. Itu ya. Jadi ini pertama yang kita yakinkan kepada orang tua. Jadi Pelangi Kristus kalau menerima murid, itu bukan murid yang datang loh. Orang tua yang mendedikasikan anak. Benar enggak? Ya, betul. Bu Lina mendedikasikan siapa? Anak. Ya siapa namanya? Jennifer dan Juan. Nah, bersama dengan Pak Jimmy. Nggak boleh anaknya ketik datang saya mau sekolah di sini, nggak boleh. Di dalam dedikasi ada komitmennya, ada janjinya, benar nggak? Betul. Janji ini tuh suruh nyimpen sendiri, kartunya kita juga punya, supaya dijalankan. Jadi
kami punya KTP orang tua yang namanya sekarang The Pelangi Kristus Family. Kami juga punya seminar untuk orang tua setiap semester ya. Dan ada dialog 3-in-1 orang tua, guru dan murid ya. Kan ada camp keluarga. Semuanya itu untuk apa? Merapatkan hubungan antara kita dengan orang. Supaya apa yang terbangun? Yang terbangun adalah trust, rasa percaya. Ya. Orang tua harus percaya sama guru di sekolah dan bersama-sama karena ini adalah anak Tuhan yang sangat berharga. Ngomong-ngomong, saya ini punya teman. Teman saya ini juga mempunyai panggilan untuk menjalankan kurikulum berbasis Alkitab. Tinggal di Jakarta. Kebetulan hari ini datang, yaitu Pak Yanto Jaya, ya, punya sekolah di Jakarta. Yang menerapkan kurikulum berbasis Alkitab juga. Nah, sekarang saya mau bertanya Salam kepada kenal Pak Yanto. Ya, saya mau bertanya nih, akhirnya bisa diberikan. Saya mau bertanya sama Pak Yanto terkait pertanyaan ini ya. Jadi begini, Pak Yanto, dalam pengalaman Bapak kan ada sekolah. Orang tua di kotanya Bapak ini ya, mereka dalam hal memahami peran, itu mereka ini sebenarnya mengerti, tapi tidak bisa, atau tidak mau mengerti, atau mindsetnya salah, atau tidak mampu. Gimana pengalamannya Pak? Orang tua yang anaknya jadi murid itu. Iya, jawabnya itu agak sedih ya, karena Gitu ya. itu semua ada yang mengerti, tapi tidak tahu bagaimana. Ya, ada yang juga nggak tahu bagaimana dan tidak mengerti. Nah, justru peran sekolah adalah bagaimana bawa mereka dari tidak ngerti atau tidak menyadari sampai lebih ngerti. Tapi sungguh seperti tadi Ibu Magda bilang, peran orang tua itu harus bersama sekolah untuk mendidik anak. Iya. Tadi Ibu pakai kata didik. Sebetulnya kata didik itu adalah melatih, sama artinya. Jadi Mazmur bilang train up a child in the way he should go. Melatih ya kepada orang tua, bukan kepada sekolah. Justru peran orang tua itu harus dalam pelatihan anak. Lalu dalam pengalaman sekolah, di mana sekarang Pak Yanto menjadi katakanlah yang memulai sekolah itu, sekarang masih jadi ketua yayasan atau jadi direktur? Masih aktif. Masih aktif ya Pak. Ini kami ini sesama perjalanan iman untuk, jadi Pak Yanto bersama Ibu Esther berdua ya. Nah jadi begini Pak, apa suka duka Pak Yanto di dalam hal memberangkatkan orang tua? Karena bicara mengenai orang tua berperan, kita ini sudah bolak-balik. Orang tua ini telinganya ya juga mendengar. Tapi kesulitannya apa toh Pak? Kenapa orang tua itu seperti merasa menyerahkan pada guru itu sudah cukup? Itu kenapa menurut Pak Yanto? Itu mungkin ada di antara tidak mengerti, tidak dididik, atau blind spot. Ya betul. Dan mereka pikir pada umumnya orang tua yang penting kerja, besarin anak, cukupin mereka, masukin mereka ke sekolah. Pengertian mereka cuma sampai masukin sekolah. Yang blind spotnya adalah mereka lupa peran mereka itu sebetulnya nggak bisa dilepasin. Karena anak di rumah jamnya lebih panjang daripada di sekolah. Ya sebagai contoh, kalau mereka dapat kebiasaan yang tidak baik di rumah, mereka bawa ke sekolah. Ya, tapi di sekolah kalau diperbaikin, mereka pulang ke rumah masih lakukan kebiasaan yang tidak baik. Nah, itu dimana orang tua tidak lupa bahwa mereka harus latih. Nah, kata mendidik atau latih itu banyak orang tua juga hal ini yang satu yang saya bilang, mereka cenderung menjelaskan pada anak, nah harusnya begini, ya, tapi tidak sampai memaksa mereka melakukan. Nah, jadi yang bilang latih itu adalah terdiri dari dua komponen, dijelaskan dan dilakukan. Nah, banyak orang tua
kebanyakan cuman sampai menjelaskan anak, kenapa anak kamu harus lakukan ini, tapi tidak lakukan langkah selanjutnya adalah haruskan memastikan anak lakukan. Nah, itu dua, melatih. Iya, betul. Jadi anak mengerti tapi tidak melakukan. Iya, Nah, iya. ini yang sedihnya. Nah, belum sampai. Tapi kalau kita bilang mengenai kendala ya atau hambatan, ini kan sudah hal yang klasik. Kalau di dalam sekolahnya Pak Yanto ya, untuk menolong orang tua supaya benar-benar sadar dan berubah, apa strategi yang dilakukan? Kita ada kelas untuk orang tua, Parenting. bagaimana parenting ya. Nah, parenting ini sebetulnya penting bagi orang tua karena kita tidak ada modal kita, orang tua kita kurang. Nah, kita harus belajar. Di situ kita perlu melengkapi orang tua, mendidik orang tua, mensosialisasikan supaya mereka mengerti dasar-dasar peran mereka dan bagaimana menjalankan tugas. Jadi hal itu penting dan ini harus dijalankan karena tiap tahun ada orang tua baru. Ya. Jadi Terus? harus kita ulang dan juga anak kan waktu mereka SD, SMP, SMA tanganinnya pun berbeda. Benar. Jadi parenting ini bukan hanya sekali waktu mereka masuk atau tahun pertama, tapi harus dijalani terus-menerus. Pak, ngomong-ngomong, berapa persen yang datang? Iya toh? Mungkin dia harus dipaksakan kalau enggak. Berapa persen Pak realitanya? Mungkin 40% ya. Iya, di bawah 50% berarti ya. Iya, dan itu pun awal-awal. Kalau Ya. belakangan tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah sedikit. Pak, boleh nggak kasih contoh nih? Bedanya orang tua yang ikut parenting, hasil anaknya dalam belajar, dalam perubahan karakter, dibandingkan dengan orang tua yang belum benar-benar sadar, karena belum melihat kepentingannya so serius. Itu apa Pak bedanya kalau dia mati? Dari anaknya lo ya? Ya, nah sekolah kita punya program semua anak harus ikut semua kegiatan. Dan saya perhatikan dari tahun-tahun ini, tiap tahun anak-anak yang menyolok, yang lebih baik adalah orang tua yang mengerti peran mereka sebagai orang tua, yang orang tua yang terlibat. Tapi sebaliknya orang tua yang tidak terlibat, tidak ambil peran mereka, anak-anaknya biasa-biasa saja. Biasa-biasa itu apa kira-kira? Tidak mencapaikan maksimal harusnya mereka bisa sampai. Jadi sayang sekali, miss opportunity. Betul. Ya. Oke, terima kasih Pak Yanto. Nah, sebenarnya dari percakapan dengan Pak Yanto ini saya tuh sudah lama memikirkan juga Bu Lina. Bukan hanya parenting, tapi counseling orang tua. Karena parenting itu kan asumsi orang tua sehat. Padahal sangat banyak di dalam pernikahan, pendidikan anak yang sudah terlanjur salah. Jadi kita wajib untuk menolong orang tua dengan konseling. Jadi saya ini mikir-mikir dan saya juga tanya nih kepada Bapak Ibu yang menonton podcast kami. Pelangi Kristus itu hatinya cuma satu, melakukan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena anak-anak ini punya Tuhan, berharga di mata Tuhan. Itu di Mazmur 127. Dan Tuhan mengatakan keluarga itu adalah keluarga punyanya Tuhan ya, Mazmur 128. Jadi kami ini lahir punya komitmen hatinya Tuhan untuk anak dan keluarga. Jadi dengan podcast ini sebenarnya tujuannya, kan ada yang bertanya kenapa kok Pelangi Kristus itu bikin podcast. Salah satunya adalah orang tua yang anaknya muridnya di sini bisa memahami kenapa ada program ini, ada program itu, dan bisa mendengar berulang sampai paham. Jadi parentingnya bisa lebih mendalam. Kedua, bisa memberkati orang tua Kristen di mana-mana yang mau, ya kan? Ini kan for free, ya kan? Tinggal tekad, didengarkan, diperhatikan, dan tentu saja kami minta Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus menolong para orang tua yang melihat. Juga untuk guru-guru.
Kalau sekolah-sekolah mau melatih guru-gurunya, ngerti prinsipnya, oh karena ini, karena itu. Jadi guru-guru juga terberkati. Termasuk murid-murid yang SD, SMP, SMA juga boleh dengar. Jadi mereka mengerti, oh Pelangi Kristus itu berkomitmen seperti itu. Dan kami ingin untuk sekolah-sekolah yang terinspirasi, nggak apa-apa mau niru, mau studi banding ke kami terbuka. Tapi sekarang saya itu, sebenarnya pemikirannya kalau saya sudah pensiun gitu, apa yang mau saya lakukan? Kalau saya sudah bisa ngajar yang dengan tubuh yang sehat, kaki yang gagah misalnya ya, saya memang berpikir untuk parenting yang konseling. Baik konseling orang tua, konseling remaja, pemuda, anak, tapi khusus tentang supaya jangan sampai mental health illness. Tapi health, tidak boleh pakai illness. Sehingga benar-benar kekristenan itu memberkati Indonesia. Jadi bagaimana memberkati Indonesia dan memberitakan kasih Tuhan untuk Indonesia dengan menghadirkan generasi yang sehat, generasi yang mengasihi Tuhan dan mengasihi kebenaran. Jadi saya senang tadi ya percakapan dengan Pak Yanto. Kami di antara kami ada juga sebenarnya banyak sekolah-sekolah Kristen yang sekarang ini sudah bergerak ke sana. Kita ini berteman. Jadi bagi saya sekolah itu tidak boleh kompetisi, nggak boleh. Karena kita mengerjakan misi Tuhan Yesus supaya setiap anak itu diberkati, dipeluk Tuhan. Kita yang jadi murid-murid yang membawa anak-anak itu kepada Tuhan. Kita tunggu nanti tanggapan dari Ibu Bapak. Kalau memang mau, kirim komentar. Oh ya, perlu ada program itu, nanti kita pikirkan bagaimana parenting dan counseling. Ya, ide yang luar biasa Bu Magda. Berarti ini tadi kesimpulannya adalah pendidikan anak itu sebenarnya tanggung jawab orang tua. Yes. Dan orang tua wajib terlibat di dalamnya gitu ya. Dan orang tua harus belajar untuk bagaimana menjadi orang tua baik seperti yang Tuhan inginkan gitu ya, supaya bisa mendidik anak-anak seperti yang Tuhan mau gitu ya. Oke. Lalu ada lagi pertanyaan kedua Bu Magda. Jadi seringkali orang tua juga mengalami kebingungan atau merasa tidak mampu membimbing anak di rumah, entah karena keterbatasan waktu atau karena wawasan rohani. Nah, bagaimana Pelangi Kristus membantu orang tua untuk kembali menjalankan peran mereka sesuai yang Tuhan inginkan? Iya, betul dah. Yang lalu kan saya sudah menyampaikan bahwa orang tua harus mendedikasikan anak. Ya. Ada orang tua membuat komitmen. Ya. Kami punya hari 1 bulan, 1 kali orang tua berdoa bersama. Sebab untuk memelihara hati itu sejanji nih. Janji selama 15 tahun, mulai usia 3 tahun sampai umur 18, anak saya akan saya dukung, saya akan menjadi orang tua yang bertanggung jawab, kami berkomitmen menjadi teladan. Tapi kalau kita tidak mengawal dengan mengulang lagi komitmennya, mengingat dan berdoa bersama, saling support, sebulan sekali, setiap tahun ulang tahunnya Pelangi Kristus, misalnya tahun ini adalah tahun ke-29. Maka setiap tanggal 29 kita doa secara virtual, Zoom, dipimpin oleh orang tua sendiri bersama guru, pengurus, kita berdoa. Tahun depan, tahun ke-30, setiap tanggal 30. Kalau sudah habis 30, kita tidak bilang 31, karena kan ada yang tidak tanggal 31. Kita balik lagi tanggal 1. Sehingga orang tua itu tahu bahwa kita tidak bisa jadi orang tua yang baik kalau bukan dengan pertolongan Tuhan. Itu number 1. Kedua, kita punya The Pelangi Kristus Family, KTB. Kedua ya belajar Alkitab, belajar sharing. Karena sekalipun sudah mendidik anaknya dengan baik, tidak menjamin anaknya jadi malaikat. Ada saja faktor-faktor yang lain. Karena pengaruh luar itu ya bisa masuk. Orang tua memberi teladan kadang-kadang ya ada lolosnya. Janji dari orang tua yang sabar, kadang-kadang papa itu bisa kalap. Atau mama itu bisa kecerewetannya berlimpah-limpah misalnya. Ini kalau saya ngambil ekstrim ya.
Jadi satu kali saja orang tua tidak beri teladan, itu memori anak itu langsung merekam. Berarti kan ada hal yang membuat anak itu bisa menolak, bisa rebel. Ya. Belum lagi usia di mana anak mulai mempertanyakan, benar gak ya Alkitab? Tuhan Yesus benar-benar ada nggak? Karena pengaruh media sosial. Jadi, The Pelangi Kristus Family itu KTB orang tua untuk sharing pergumulan, saling mendoakan. Sementara anak-anak itu juga kami bantu diurus di sekolah. Kami punya kelas apologetika. Itu untuk anak belajar hal-hal yang membuat mereka bertanya bagaimana meyakini imannya. Kami punya kelas Christian Education, kami punya kelas Youth Ethic, kami punya kelas sosiologi untuk mereka punya hati melayani Indonesia, mencintai Indonesia, menjadi berkat untuk Indonesia, supaya dalam pergumulan anak-anak itu tidak memikirkan diri sendiri. Mereka tahu mereka dipersiapkan untuk memimpin, menjadi teladan, dan menjadi berkat. Lalu anak-anak juga punya KTB. Anak SMP di KTB sama murid SMA. Murid SMA yang jadi pemimpin dimentori oleh guru-guru. Jadi intinya kami memakai semua cara, di samping tadi ada program camp ini, camp itu, project ini, project itu. Tapi orang tua itu pada umumnya dilibatkan. Ya kan? Jennifer sudah ngikutin camp pertama belum? Sudah. Nah, kan mamanya yang suruh dekor. Ya, betul. Terus berdoa supaya anakku enggak nangis-nangis, enggak minta pulang, ya kan? Happy banget ya di Iya. sini. Wah, waktu dilepas langsung gembira. Iya, dia pertamanya waktu sebelum berangkat itu ya dia ngomong, nanti gimana ya kalau aku nggak bisa tidur gitu. Iya. Tapi waktu dia sudah di sekolah, setelah dia pulang itu dia cerita, Mah, 3 hari 2 malam itu cepet banget. Aku mau lucunya. lagi, Mah. Tapi Iya. kapan, Mah? Ya dia sangat excited dan happy dan enjoy banget camp Pratama itu. Dan orang tua tuh yang harus mendukung untuk masaknya itu orang tua kelas adik kalau nggak salah ya. Betul. Ya kan Betul. gitu. Kalau camp apalagi tuh yang mendukung untuk kelas angkatan di atasnya. Jadi orang tua tuh kita libat. Ya. Termasuk kalau kita ada acara tikif, ada fundraising, kalau kita ada pelayanan yang namanya itu yang setiap hari Senin melayani itu anak-anak yang tidak mampu. Orang tua tuh telepon, berapa anak yang datang? 150, oke saya nyumbang lumpia, saya nyumbang kroket, saya nyumbang pastel. Jadi orang tua terlibat. Terlibat mendukung, itu menjaga hati sehingga orang tua tuh juga semangat untuk mensupport. Dan seperti ini tadi yang dikatakan Pak Yanto ya, orang tua yang terlibat, anak itu dapat buahnya. Karena itu begini, prinsipnya prinsip pokok anggur. Kalau ranting itu melekat, pasti berbuah. Udah. Itu pekerjaan Roh Kudus kok. Bukan karena orang tua baik, lalu anak jadi baik. Enggak. Itu buah dari ranting yang melekat. Itu prinsip. Pokoknya intinya begini. Menjalankan sekolah Kristen harus ngikutin Alkitab bilang apa. Alkitab bilang apa, kita jalankan. Selanjutnya urusan Roh Kudus. Selesai. Jadi tidak ada yang boleh bangga. Oh itu gara-gara saya yang mimpin. Oh gara-gara guru yang hebat. No. Semua adalah pekerjaan Tuhan. Gitu. Oke, berarti memang saya senang banget waktu saya dengar kita tidak bisa jadi orang tua yang baik tanpa Tuhan itu tadi ya Bu Magda. Jadi sekolah melibatkan orang tua. Terus ada acara-acara di mana orang tua bisa ada kayak komunitasnya gitu ya untuk juga belajar bersama-sama gitu ya. Jadi orang tua yang lebih baik lagi. Oke. Nah ini ada pertanyaan ketiga. Bu bolehkah Ibu sharing satu contoh nyata bagaimana sekolah dan orang tua bisa berjalan seiring, saling mendukung untuk pertumbuhan anak-anak? Nah begini, orang tua itu pada umumnya tertarik kalau kita bicara tentang membimbing anak yang masalah akademik. Ya kan? Masih begitu toh? Nah, salah satu yang orang tua itu ternyata pasti datang. Dan favorit, itu dialog 3 in 1. Ini satu, di antara yang lain. Kenapa? Karena satu murid, guru sahabat, papa mama,
wajib mendengar anak itu bisa apa, keterampilan apa, pergumulannya apa. Mulai anak cerita, mulai guru memberi masukan, mama papa cerita. Jadi anak itu benar-benar dibahas bersama-sama dengan cinta dan doa. Lalu dibuatkan proyeksinya. Wis kamu sampai di mana? Kamu rencananya jadi apa? Sebelumnya kita akan teskan bakat minat dulu. Lalu diberitahu kalau mau tes ini, kamu nanti cocok untuk gini. Menurut kamu bagaimana? Anak cerita gini, gitu. Jadi semacam konseling sebenarnya, tapi konseling di mana anak dilibatkan bukan sebagai objek, tapi dia subjek yang bisa memberitahu perasaannya, kebutuhannya, keinginannya, kayak gitu. Jadi itu salah satu yang menurut kami di Pelangi Kristus itu sangat baik, dan kita jadwalkan 1 bulan penuh loh itu. Karena setiap anak enggak boleh gini, karena anaknya 31 orang tua diropel, enggak boleh. Harus 1 anak dapat jatah waktu yang sama. Dan itu menurut saya sangat menolong. Jadi orang tua bisa tahu perkembangan anaknya dari segi akademik, emosinya, kesulitannya belajar apa. Di sekolah, oh ternyata anakku begitu ya. Lalu kita juga sudah bilang sama orang tua, di rumah enggak boleh loh bilang, kamu kok ngomong gitu, bikin malu papa mama, enggak boleh. Anak harus bisa bicara jujur. Baik itu hal yang positif maupun juga hal yang kurang atau kelemahan orang tua. Kalau contohnya 1 ya itu, kalau contoh banyak ada lagi. Iya. Tapi memang dialog 3-in-1 ini juga salah satu yang saya selalu excited ya kalau dialog 3-in-1 ini. Karena memang menyenangkan, karena bisa benar-benar tahu Deep secara mendalam. Secara dalam anak di sekolah itu seperti apa, kayak gitu. Oke. Teman-teman yang disampaikan oleh Bu Magda ini sangat menyentuh hati saya gitu ya. Di tengah dunia yang sibuk dan menuntut banyak hal, orang tua dipanggil Tuhan sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak. Dan kabar baiknya adalah Pelangi Kristus tidak hanya mendidik anak-anak, tetapi juga mendampingi orang tua. Ada seminar parenting, ada pertemuan keluarga, bahkan ada kelas khusus yang membantu orang tua. Jadi buat orang tua yang rindu bertumbuh bersama anak-anak, yuk jadi bagian dari bagaimana Pelangi Kristus bisa bertumbuh gitu ya, dalam iman dan karakter. Jadi buat orang tua yang rindu bertumbuh bersama anak-anak, yuk jadi bagian dari keluarga besar Pelangi Kristus. Kunjungi Instagram kami di @pelangikristus dan cari tahu lebih banyak tentang bagaimana Pelangi Kristus bisa menjadi mitra rohani bagi keluarga Anda. Ya, Bu Magda dan Pak Yanto, terima kasih untuk waktunya selama 3 episode ini, terutama Bu Magda. Penjelasan demi penjelasan membuka wawasan kami tentang pendidikan yang sejati menurut firman Tuhan. Dan buat semua sahabat berkat, ya, terima kasih sudah ikut bersama kami di 3 episode. Mari jadi keluarga yang mencintai Kristus dan membesarkan anak-anak kita di dalam kebenaran Tuhan. Sampai jumpa di seri berikutnya. God bless you all. God bless you.